warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang hukum waris Islam. Apa yang akan kita pelajari dalam hukum waris Islam kali ini? Ya, dalam mata kuliah hukum waris Islam kali ini kita akan belajar tentang rod dan aul. Apa sebenarnya rod dan aul itu? Oke, ikuti saya, jangan kemana-mana. Apabila harta pewaris tidak habis dibagi atau terdapat kekurangan dalam pembagian harta waris, maka pembagian waris akan diselesaikan dengan metode aul dan rod. Aul untuk menyelesaikan kekurangan dalam pembagian harta waris, sedangkan rod adalah metode untuk menyelesaikan kelebihan dalam pembagian harta waris. Pengaturan mengenai aul dan rod ini terdapat pada pasal 192 dan 193 Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang aul dan rod secara lebih lengkap dan jelas. Yang dimaksud dengan aul secara bahasa bermakna naik atau meluap. Aul bisa juga berarti bertambah atau menaikkan jumlah bagian ahli waris terhadap asal masalah. Sedangkan definisi aul menurut istilah fuqaha yaitu bertambahnya jumlah bagian-bagian yang disebabkan kurangnya pendapatan yang harus diterima oleh ahli waris, sehingga jumlah bagian semuanya berlebih dari asal masalahnya atau KPK. Hal ini terjadi ketika makin banyaknya ashabul furud sehingga harta yang dibagikan habis, padahal di antara mereka masih ada yang belum menerima bagian. Dalam keadaan seperti ini, kita harus menaikkan atau menambah asal masalahnya, sehingga seluruh harta waris dapat mencukupi jumlah ashabul furud yang ada, meski bagian mereka menjadi berkurang. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kasus aul atau penambahan sebagai salah satu persoalan dalam hal pembagian waris tidak pernah terjadi. Masalah aul pertama kali muncul pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saat itu seorang wanita wafat dan meninggalkan suami dan dua orang saudara kandung perempuan. Yang masyhur dalam ilmu faraid, bagian yang mesti diterima oleh suami adalah setengah, sedangkan bagian dua orang saudara kandung perempuan adalah 2/3. Dengan demikian berarti fardnya telah melebihi peninggalan pewaris. Namun demikian, suami tersebut tetap menuntut haknya untuk menerima setengah dari harta waris yang ditinggalkan oleh istri. Begitupun dua orang saudara kandung perempuannya. Mereka tetap menuntut 2/3 dari yang menjadi hak waris keduanya. Menanggapi kenyataan demikian, Umar kebingungan. Dia berkata, "Sungguh aku tidak mengerti siapakah di antara kalian yang harus didahulukan dan siapa yang harus diakhirkan. Sebab bila aku berikan hak suami, pastilah saudara kandung perempuan pewaris akan dirugikan karena berkurang bagiannya. Begitu juga sebaliknya." Umar kemudian mengajukan persoalan ini kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada Zaid bin Sabit dan menganjurkan kepada Umar agar menggunakan aul. Umar menerima anjuran Zaid dan berkata, "Tambahkanlah hak para ashabul furud akan fardnya." Para sahabat menyepakati langkah tersebut dan menjadilah hukum tentang aul atau penambahan fard ini sebagai keputusan yang disepakati oleh seluruh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya tentang ar-rod. Dalam bahasa Arab, rod berarti kembali atau kembalikan, atau juga bermakna berpaling atau palingkan. Sedangkan menurut istilah ulama ilmu faraid, ar-rod adalah berkurangnya pokok masalah dan bertambahnya atau lebihnya jumlah bagian ashabul furud. Ar-rod merupakan kebalikan dari aul. Sebagai misal, dalam suatu keadaan dalam pembagian hak waris, para ashabul furud telah menerima haknya masing-masing. Tapi ternyata harta warisan itu masih tersisa.
Sementara itu tidak ada sosok kerabat lain sebagai asobah, maka sisa harta waris itu diberikan atau dikembalikan lagi kepada ashabul furud sesuai dengan bagian mereka masing-masing. Para ulama berpendapat tentang kelebihan sisa pembagian harta warisan ini. Zaid bin Sabit berpendapat bahwa kelebihan sisa itu diserahkan kepada Baitul Mal untuk dipergunakan bagi kepentingan umum. Pendapat tersebut juga dianut oleh Malik bin Anas dan As-Syafi'i. Tetapi kebanyakan sahabat-sahabat Nabi berpendapat bahwa kelebihan sisa pembagian itu dikembalikan lagi kepada ahli waris. Adapun syarat-syarat arad adalah: 1. Ada ashabul furud. 2. Tidak ada asobah. Dan yang ketiga, ada sisa harta waris yang masih harus dibagi. Ahli waris yang tidak mendapatkan arad hanyalah suami dan istri. Hal ini disebabkan karena kekerabatan keduanya bukanlah karena nasab, melainkan karena kekerabatan sababiyah, yaitu sebab adanya tali pernikahan. Dan kekerabatan ini akan putus akibat adanya kematian. Maka dari itu, istri atau suami tidak berhak akan arad atau tambahan. Macam-macam arad ada 4, yaitu adanya ahli waris pemilik bagian yang sama dan tanpa adanya suami atau istri. 2. Adanya pemilik bagian yang berbeda-beda dan tanpa suami atau istri. Adanya pemilik bagian yang sama dan dengan adanya suami atau istri. Yang terakhir, adanya pemilik bagian yang berbeda-beda dan dengan adanya suami atau istri. Sedangkan ashabul furud yang dapat menerima arad ada 8 orang. 1 anak perempuan, 2 cucu perempuan keturunan anak laki-laki, 3 saudara kandung perempuan, 4 saudara kandung perempuan seayah, 5 ibu kandung, 6 nenek sahih atau ibu dari bapak, 7 saudara perempuan seibu, dan terakhir adalah saudara laki-laki seibu. Adapun mengenai ayah dan kakek, sekalipun keduanya termasuk ashabul furud dalam beberapa keadaan tertentu, mereka tidak bisa mendapatkan arad. Sebab dalam keadaan bagaimanapun, bila dalam pembagian hak waris terdapat salah satunya, ayah atau kakek, maka tidak mungkin ada arad, karena keduanya akan menerima waris sebagai asobah. Berikutnya kita akan belajar untuk melakukan perhitungan waris dengan metode aul dan rod. Di contoh yang pertama, kita akan melakukan perhitungan harta waris secara aul. Pada contoh kasus Nino dan Elsa yang merupakan sepasang suami istri, Elsa meninggal dunia dan dalam perkawinannya belum dikaruniai anak. Selama mereka menikah, ada pembelian sebuah rumah yang jika ditaksir senilai 200 juta rupiah. Harta asal atau harta bawaan Elsa adalah berupa mobil senilai 60 juta rupiah. Sebelum meninggal, Elsa dirawat di rumah sakit dengan biaya perawatan dan pemakamannya sebesar 13 juta rupiah. Diketahui Elsa juga mempunyai hutang kepada Mayang sebesar 7 juta rupiah. Dan Elsa mempunyai 2 orang saudara perempuan kandung, yakni Kiki dan Mirna, dan orang tua Elsa yang masih hidup tinggal ibunya yang bernama Rohimah. Bagaimanakah perhitungan warisnya dengan metode aul dan berapa bagian dari masing-masing ahli warisnya? Untuk melakukan perhitungannya, pertama kali kita harus mengetahui harta-harta dan piutang, utang, ataupun biaya-biaya. Sebagaimana disampaikan pada kasus tadi, untuk harta bersama antara Nino dan Elsa yaitu sebesar 200 juta rupiah dalam wujud sebuah rumah. Kemudian harta asal atau harta bawaan Elsa adalah berupa mobil senilai 60 juta rupiah.
Elsa mempunyai hutang kepada Mayang sebesar 3 juta rupiah dan biaya-biaya sebesar 13 juta rupiah. Untuk rumus harta peninggalan adalah harta asal atau harta bawaan ditambah setengah dari harta bersama. Kemudian untuk harta waris adalah harta peninggalan ditambah piutang jika ada, dikurangi utang dan biaya yang dikeluarkan. Sehingga kita bisa memperoleh nominal untuk harta peninggalan adalah 60 juta rupiah ditambah setengah dari 200 juta rupiah, yaitu sama dengan 160 juta rupiah. Sedangkan harta waris yaitu 160 juta rupiah dikurangi utang sebesar 7 juta dan biaya-biaya sebesar 13 juta rupiah, jadi total 20 juta rupiah. Sehingga 160 juta rupiah dikurangi 20 juta rupiah sama dengan 140 juta rupiah. Berikutnya bagaimana kita mencari bagian yang kemudian kita hitung secara nominal dari masing-masing ahli waris. Untuk bagian ahli waris, Nino, yaitu suami Elsa, mendapatkan bagian setengah. Sedangkan Kiki dan Mirna mendapat bagian setengah dan Rohima 1/6. Dari bagian-bagian ahli waris ini, kita pertama kali harus mencari asal masalah yang berasal dari kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut masing-masing bagian ahli waris, yang kemudian nanti akan kita kalikan dengan bagian-bagian ahli waris dan akan mendapat hasil angka-angka baru yang nanti akan menjadi bagian dari masing-masing ahli waris dengan metode AUL. Oke. Dengan bagian setengah, dan 1/6, maka asal masalahnya atau kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut 2, 2, dan 6 adalah 6. Baik. Sehingga asal masalah dari kasus ini adalah 6. Angka 6 ini kemudian kita kalikan dengan masing-masing bagian yang sudah kita ketahui. Itu setengah kali 6 sama dengan 3. Untuk Kiki dan Mirna juga setengah kali 6 sama dengan 3. Selanjutnya untuk Rohima 1/6 kali 6 sama dengan 1. Sehingga 3, 3, dan 1 ini kemudian kita jumlah yang akan menjadi penyebut baru dari bagian-bagian para ahli waris. Sehingga untuk Nino, bagian dari Nino adalah 3/7 kali 140 juta rupiah sama dengan 60 juta rupiah. Untuk Kiki dan Mirna adalah 3/7 kali 140 juta rupiah sama dengan 60 juta rupiah. Sedangkan untuk Rohima adalah 1/7 kali 140 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Nah, berikutnya untuk kasus posisi dengan metode ROT. Ya, untuk kasus ini kita dengan soal cerita yaitu tentang Aldebaran yang menikah dengan Andin dan kemudian
kemudian dalam pernikahannya dikaruniai oleh seorang anak bernama Rena. Bulan lalu Aldebaran meninggal dunia dan diketahui mereka mempunyai aset berupa rumah dan mobil yang apabila ditaksir senilai 300 juta rupiah serta harta bawaan atau harta asal dari Aldebaran yang berupa uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Diketahui juga Aldebaran meninggalkan piutang kepada Randy sebesar 2 juta rupiah dan utang kepada Rafael sebesar 40 juta rupiah. Sedangkan untuk biaya pengurusan jenazah sebesar 10 juta rupiah. Diketahui juga bahwa Aldebaran masih mempunyai seorang ayah yang bernama Bambang. Bagaimanakah penghitungan warisnya dengan metode Roth dan berapakah masing-masing ahli waris? Sama seperti pada perhitungan dengan metode Aul tadi, kita harus mengetahui dulu harta-harta, piutang, utang, dan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan di kasus ini. Rumus juga tetap sama, harta peninggalan sama dengan harta asal ditambah setengah harta bersama. Harta waris sama dengan harta peninggalan ditambah piutang, dikurangi utang dan biaya-biaya. Oke. Untuk harta peninggalan sama dengan harta asal yaitu uang tunai tadi sebesar 50 juta rupiah ditambah setengah dari harta bersama yaitu 300 juta sama dengan 50 juta rupiah ditambah 150 juta rupiah. Total 200 juta rupiah untuk harta peninggalan. Kemudian harta waris sama dengan 200 juta rupiah ditambah piutang sebesar 2 juta rupiah yang kemudian dikurangi utang sebesar 40 juta rupiah dan biaya pemakaman sebesar 10 juta rupiah. Sehingga 202 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah sama dengan 152 juta rupiah. Berikutnya untuk mengetahui bagian ahli waris dan juga asal masalah. Oke. Untuk Andin mendapatkan bagian ahli waris sebesar 1/8, sedangkan Rena setengah dan juga Bambang ayah Aldebaran sebesar 1/6. Baik, sebagaimana pada perhitungan awal tadi, kita mencari asal masalah terlebih dahulu. Kita melihat dari pecahan 1/8, setengah, dan 1/6 untuk disamakan, kelipatan persekutuan terkecil dari angka 8, 2, dan 6 adalah 24. Sehingga kita mendapatkan asal masalah yaitu 24. Berikutnya untuk memperoleh pecahan baru dari bagian ahli waris para ahli waris ini, kita akan mengalihkan bagian ahli waris yang pertama kita ketahui tadi dengan 24. Sehingga 1/8 kali 24 sama dengan 3. Setengah kali 24 sama dengan 12. 1/6 kali 24 adalah 4. Kita jumlahkan ke bawah angka 3, 12, dan 4 sama dengan 19. Nah, dari sini kita memperoleh pecahan baru dari pembagian harta waris dengan metode Roth ini. Yaitu untuk Andin adalah 3/19 kali harta waris tadi yang sudah kita hitung sebelumnya yaitu 152 juta rupiah sama dengan 24 juta rupiah. Untuk Rena 12/19 kali 152 juta rupiah sama dengan 96 juta rupiah. Sedangkan untuk Bambang adalah 4/19 kali 152 juta rupiah sama dengan 32 juta rupiah. Demikian tadi contoh perhitungan dalam metode Aul dan Roth. Ya, demikian tadi penjelasan untuk mata kuliah Hukum Waris Islam tentang Roth dan Aul kali ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini
bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.